Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pengantar dan review Java yang pertama. Latar belakang. Struktur data menjadi dasar dalam langkah awal perancangan program. Manfaatnya yaitu pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan yaitu algoritma yang lebih jelas dan tepat, ya, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Gitu. Manfaat lain yaitu membuat program lebih ringkas, lebih mudah dan lebih mampu berkinerja tinggi karena efisien dalam penggunaan memori dan waktu. Program berjalan membutuhkan waktu beberapa detik, di mana struktur lain mungkin akan membutuhkan ribuan detik. Nah, jadi algoritma yang bagus dan struktur data yang bagus akan menghasilkan program yang lebih efisien. Jadi misalnya membayangkannya gini, Anda bikin program, itu misalnya sampai 50 baris. Kemudian ada teman Anda membuat program hanya 10 baris dengan hasil yang sama. Nah, dari situ sudah bisa disimpulkan bahwa yang lebih pendek itu mungkin yang lebih cepat, gitu ya. Kenapa? Karena eksekusinya lebih sedikit, ya, begitu. Jadi tidak bulat misalnya. Jadi kalau misalnya Anda mau pergi ke Surabaya, Anda bisa langsung dari Malang ke Surabaya. Tapi Anda bisa juga ke Kediri dulu baru ke Surabaya. Nah, itu. Yang lebih efisien yang mana? Pasti yang dari Malang langsung ke Surabaya, begitu. Di pemrograman demikian. Jadi semakin bagus programnya, semakin efisien. Ya, minimal barisnya lah istilahnya, gitu. Jadi lebih cepat nanti eksekusinya nanti, gitu. Data itu representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Nah, perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data. Tipe data standar merupakan tipe data yang tersedia pada kebanyakan komputer sebagai built-in feature atau sudah tersedia dalam bahasa pemrograman tersebut. Jadi misalnya perintah-perintah tersebut sudah disediakan, gitu ya maksudnya. Jadi misalnya tipenya apa? Nah, misalnya integer, nah itu sudah disediakan, gitu kan? Maksudnya begitu. Objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Misalnya integer mengacu pada objek data. Misalnya ini lebarnya dari min 32768 sampai 32768. Byte 0 sampai dengan 255 misalnya. String adalah kumpulan karakter maksimal 255 huruf, misalnya gitu. Struktur data itu cara menyimpan atau merepresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Struktur data meliputi struktur data dasar sederhana yaitu array, record, struktur, dan himpunan, atau struktur data lanjut atau majmuk yang terdiri dari linear, stack, queue, serta list dan multilist. Non-linear yaitu pohon biner dan graph. Nah, contohnya misalnya ini tipenya integer untuk array dengan nama arraynya nilai dengan baris sebanyak 3 dan kolom sebanyak 3, gitu ya. Ini adalah tipe datanya, gitu, integer. Ini struktur datanya. Jadi nilai dengan baris sebanyak 3, kolom sebanyak 3, begitu. Jadi gabungan dari ini dan ini itu jadi struktur data, begitu. Aktivitas struktur data. Dalam struktur data kita berhubungan dengan dua aktivitas, yaitu
mendeskripsikan kumpulan objek data yang sesuai dengan tipe data yang ada, menunjukkan mekanisme kerja operasi-operasinya. Contohnya tadi ya, integer itu min 32768 sampai dengan 32767 ya. Dan jenis operasi yang diperlukan adalah penambahan, pengurangan, kali, bagi, mut, sil, floor, kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan, seterusnya. Nah, struktur data sama dengan objek data plus operasi manipulasi data. Hubungan struktur data dengan memori. Setiap tipe data dan struktur data yang dipilih membutuhkan ruang penyimpanan di memori. Programmer harus tahu seberapa besar alokasi memori yang digunakan untuk menampung data. Pemborosan ruang di memori akan menyebabkan performa program berjalan lambat. Memori yang dimaksud adalah RAM. Memori internal atau RAM bersifat sementara, volatil. Jadi maksudnya kalau misalnya komputer dimatikan, dia akan hilang gitu ya. Berisi program dan data yang sedang diproses oleh prosesor. Akses terhadap lokasi-lokasi di dalamnya dapat dilakukan secara random, bukan secara sekuensial ya. Hubungan struktur data dan algoritma. Dengan pemilihan struktur data yang baik, maka problem yang kompleks dapat diselesaikan sehingga algoritma dapat digunakan secara efisien. Operasi-operasi penting dapat dieksekusi dengan sumber daya yang lebih kecil, memori lebih kecil, dan waktu eksekusi yang lebih cepat. Struktur kode pada Java. Ini misalnya kita buat program Hello World, jadi di Java itu kan. Nah, ini di sini ada kelas, jadi public kelasnya namanya Hello World. Kemudian ada metodenya apa? Ini string ini ya. Kemudian statementnya apa ini ya. Jadi nanti program ini nanti gunanya untuk menampilkan output hello. Nah, hello ya. Ditambah dengan kata yang dilampirkan ya, atau yang diisikan. Nah, misalnya kalau ini diisi waktu manggil itu diisi sayang, maka nanti tampilnya adalah hello sayang gitu ya. Jadi begitu. Nah, ini nama kelas harus diawali huruf besar tanpa spasi. Nah, ini nama variabel harus huruf kecil tanpa spasi. Jadi ini variabelnya harus huruf kecil. Dan sebuah kata benda. Ya. Ini tipenya integer. Ya. Tidak boleh menggunakan tanda ini, ya, dolar ini ya. Kecuali kalau basic, ya, pemrograman basic pakai ini, integer ininya basic gitu, ada tanda dolarnya dulu ya, gitu. Beda itu, setiap pemrograman punya ciri khas masing-masing. Nah, deklarasi variabel dan memberi nilai. Nah, jadi untuk mendeklarasikan variabel yaitu data tipenya, kemudian variabel name-nya. Nah, misalnya umur itu tipenya apa? Integer, berarti integer in spasi umur titik koma. Nah, jadi variabel digunakan untuk mewakili data tipe tertentu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini sifatnya dipakai sekali ya. Jadi misalnya Anda bisa, misalnya ini integer umur, terus Anda masukkan lagi tipe yang lain, tapi variabelnya umur juga ya, jangan. Jadi ini hanya dipakai di sini. Ya. Variabel yang telah dideklarasikan dapat diberi nilai. Jadi setelah dideklarasikan dikasih nilai. Misalnya variabel name-nya sama dengan value. Nah, misalnya umur sama dengan 10. Nah, jadi umur itu diisi dengan nilai 10. Gitu. Tipe data dalam Java. Nah, tipe data dalam Java ada primitif,
ada referen. Nah, jadi yang primitif yang mana? Nah, ini ada boolean, char, numeric. Ya. Primitif data tipe ini adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabelnya dan defaultnya telah didefinisikan oleh Java. Nah, kalau yang referen ini tipe data yang tidak dideklarasikan secara default. Nah, oleh suatu bahasa pemrograman melainkan didefinisikan sendiri oleh programmer tersebut atau biasanya juga disebut sebagai reference object. Nah, gitu. Yang termasuk reference apa? String, ya, kelas ya, termasuk string dan integer atau array. Nah, yang kita akan pelajari ke depan itu adalah array. Jadi di sini kita akan belajar array di materi struktur data ini. Nah, primitif, nah, integer x sama dengan 9, ada satu nilai saja yaitu angka 9. Nah, char huruf Q sama dengan H tanda petik ada satu nilai saja huruf yaitu huruf H. Kalau refer gimana? String misalnya, string tulisan sama dengan aku belajar Java misalnya. Jadi tipenya string, nama variabelnya tulisan, isinya apa? Aku belajar Java. Ada 16 nilai termasuk spasi. Ya. Kemudian integer ini tipenya array. Kalau array ada buka kurung tutup kurung kotak gini ya. Nama variabelnya daftar. Isinya apa ini? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ada 7 nilai bertipe integer, gitu ya. Nah, ini yang harus diingat ya. Jadi kalau primitif hanya satu nilai ya untuk satu variabel, kalau yang referen itu bisa lebih gitu ya. Jadi begitu. Karena di sini string bisa banyak, array juga bisa banyak ya, gitu. Tipe data primitif yang lain adalah logika boolean. Nah, tipe data boolean diwakili oleh dua pernyataan yaitu true dan false, tekstual atau char ya. Itu mewakili satu karakter single. Nah, biasanya di AP dalam tanda petik. Nah, gitu. Integer itu integral itu bisa byte, short, integer dan long. Nah, byte tipe data byte adalah 8 bit. Nah, short tipe data short merupakan integer 16 bit. Integer tipe data integer dengan integer 32 bit. Nah, long lebih dari integer tipe data long adalah integer 16 bit. Nah, gunanya tipe data ini pada saat Anda memerlukan jangkauan nilai yang lebih besar daripada yang bisa disajikan oleh integer. Nah, jadi baru menggunakan yang long ini. Floating point, ya, float atau double ini untuk yang pecahan ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, jadi kalau dijabarkan ya, kalau dibuat gambar ya, itu seperti ini tipe data, ada primitif, ada referen. Ini tadi ini belum ke gambar ya, yang apa itu array ya. Jadi primitif ada boolean, ada bulat, ada real. Jadi maksudnya ini bulat itu apa? Ada apa tadi, integral tadi ya, ini real, ada pecahan. Nah, begitu ya. Kalau dibuat gambar jadi seperti itu ya. Yang kita pelajari ke depan di mana? Di sini ya, di sini nanti. Nah, kemudian operator. Jadi kita memang mengulang. Jadi materi Java kita ulang dulu, biar nanti bisa kita lanjutkan materinya. Kita ulang dulu ya, operator. Nah, operator kendali operasi yaitu ada aritmatik, relasional, logika, dan kondisi. Nah, operator aritmatika ini ada plus, minus, kali, bagi, dan modulus. Nah, jadi ini dan ingat ya. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, saya rasa cukup jelas ya. Nanti kita coba latihannya ya. Yang penting ini saya yakin Anda sudah bisa untuk memahami ini. Kemudian relasi ada membandingkan dua nilai yang menentukan keterhubungan
di antara nilai-nilai tersebut hasil keluarnya berupa nebulan yaitu 7 volt. Ini A sama dengan B, sama dengan. Jadi jika benar jika A sama dengan B, ya. Ini A tidak sama B, ya, benar jika A tidak sama dengan B, begitu kan? Paham ya? A kurang dari B, benar jika A lebih dari B, gitu kan? Dan misalnya A lebih dari B, benar jika A lebih besar dari B. A kurang dari sama dengan B, nah, benar jika A lebih kecil atau sama dengan B, nah, begitu. Nah, ini oke, kita lanjut lagi. Operator tambah dan pengurang, nah, increment dan decrement ya. Dari sisi operator dasar matematika, Java juga terdiri dari operator unary, increment, plus dan unary discrement, main. Operator increment dan decrement menambah dan mengurangi nilai yang tersimpan dalam bentuk variabel angka terhadap nilai 1. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu penambahan tapi penambahannya itu nilainya 1. Jadi tambah 1 gitu ya. Kon sama dengan kon plus 1, nah, atau plus kon gitu. Nah, penjelasnya bagaimana sih? Kalau plus A, jadi maksudnya plus A pre-increment itu maksudnya nilai A itu ditambah 1 dulu, kemudian operasi berjalan. Misalnya plus A plus B, jadi A ini ditambah dulu. Misalnya A itu 1 berarti berapa? Jadi 2. A ditambah, jadi A ditambah 1 berarti 1 tambah 1 sudah 2 baru ditambah B, gitu loh ya. Kalau A plus itu misalnya A nya 1 ya 1 dulu, baru misalnya ditambah B, baru 1 ditambah B, gitu. Jadi A tidak ditambah dulu, jadi belum berubah, gitu ya. Min A berarti A dikurangi dulu. Kalau A nya 2 berarti A berarti berapa? 1, karena A dikurang 1, nah, gitu ya. Nilai A dikurang 1, kemudian operasi berjalan, berarti proses berikutnya baru dijalankan. Nah, kalau A min operasi dijalankan, kemudian A dikurangi 1. Jadi jalan dulu, programnya itu jalan 1 putaran dulu baru dikurangi, begitu ya. Kalau A min. Nah, kemudian ada operator logia, ada N, ada boolean N, OR, ada boolean exclusive OR, ada boolean exclusive OR lagi, kemudian not ya. Nah, N itu ya, N itu nilai benar jika A dan B benar. Jadi misalnya A dan B nilainya benar jika A dan B benar. A or B itu benar jika A atau B benar. Jadi maksudnya kalau salah satu benar itu sudah benar kalau or, gitu ya. Not A berarti bukan A, gitu ya. Untuk and dan or mensupport short circuit evaluation, yaitu atau evaluasi pembagian. Jadi misalnya gini, untuk operator N misalnya ini ada variabel ya, operan 1 100, operan 2 500 ya. Operan 1 lebih dari 200. Nah, baru dan operan 2 tidak sama dengan 400. Nah, operator N kalau di sebelah sisinya itu sudah salah, dia tidak akan mengerjakan yang kanan, gitu ya. Itu untuk operator N. Beda kalau operator kalau boolean logia N itu ini salah, mana maksudnya ini salah, dia tetap mengerjakan ini, gitu loh. Walaupun hasilnya sama-sama salah nanti. Kalau ini salah, jadinya kan salah tetap. Cuman ini dibaca gitu maksudnya ya. Jadi begitu. Kalau yang N ini sudah salah itu dia tidak akan kerjaan ini, sudah langsung ketemu hasilnya, gitu ya. Jadi hasilnya langsung keluar. Gitu. Kalau yang boolean tetap dikerjakan walaupun nanti hasilnya tetap salah, begitu. Oke. Nah, ini
contoh dari operator aritmatik dari di programnya. Nah, kita akan coba ya menggunakan NetBeans ya. Kita akan menggunakan NetBeans. Nah, kebetulan kan kalian sudah pernah menggunakan NetBeans ini. Kalau belum, Anda harus install dulu ya, diinstal dulu baru nanti dijalankan. Nah, kita kembali ke sini dulu. Nah, kita untuk pertama kali ya, kita buat project dulu ya. Kita buat project dulu. Di sini projectnya ya, klik file ya, new project. Nah, ini pilih ini ya, Java application dan next. Nah, nama projectnya apa? Misalnya struktur data misalnya gitu ya. Nah, misalnya gitu. Kemudian Anda bisa merubah letak dari lokasi dari file nanti yang disimpan ya. Jadi misalnya ini kebetulan saya bikin folder struktur data, maka nanti isinya file yang kita simpan nanti ada di sini, D struktur data, masuk lagi struktur data ya. Kalau misalnya ini D saja, maka cukup struktur data gitu ya. Coba kita coba ya, ini kita hapus ini ya. Nah, jadi kalau begini nanti di D misalnya, ini akan disimpan di folder struktur data. Kemudian kita klik finish. Nah, jadi kita sudah punya project yang namanya struktur data. Jadi nanti semua yang kita kerjakan nanti akan ada di project ini, di materi kuliah ini kita taruh di sini ya. Ya. Kemudian tadi ini langsung buat ini ya. Bentar. Nah, ini bentar, ini tadi ada yang kecawang ya. Jadi nama kelasnya ikut kecawang tadi, langsung masuk. Jadi kita ulang lagi ya. Kita del dulu ininya. Kita del dulu. Nah, kita del dulu. Nah, coba kita ulang lagi. Ini. Nah, ini ya. Next. Ininya jangan dicawang. Nah, tadi lupa tadi kan. Ya. Struktur data. Karena ini otomatisnya kecentang ini ya. Jadi ini kita hilangkan. Maksudnya apa? Biar kita nggak langsung ngasih nama ya. Ngasih nama kelasnya. Ini kita finish. Nah, begitu. Nah, jadi seperti ini jadinya nanti ya. Nah, kalau sudah kita misalnya mau bikin ini misalnya, kelasnya namanya apa? Aritmatika 1 misalnya. Bentar. Ya, kita coba hentikan dulu ininya. Maksudnya ya. Nah, ini namanya aritmatika 1 ya. Kita kembali ke sini. Ini klik di sini new Java class. Nah, ini kita kasih namanya aritmatika 1 ya. Kemudian finish. Nah, jadi di sini nanti programnya letaknya ya. Jadi kita sudah punya kelas yang namanya aritmatika 1. Kita lanjutkan ya.
Nah ini jadi setelah kelasnya terbentuk, nah di sini programnya kita buat nanti. Nah ini pertama kita belajar aritmatika, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dan sisa bagi ya. Nah ini pertama kita bikin variabel dulu, integer bilangan 1 kita isi ini dengan 50, integer bilangan 2 kita isi 3. Nanti ini kita tampilkan hasil penjumlahannya dengan perintah sistem .out.println bilangan 1 plus bilangan 2 tutup kurung ini ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ya kita jalankan ya. Caranya pakai run nih, run file ini. Nah, jadi 50 tambah 3 berarti 53. 50 dikurangi 3 47. 50 dibagi 3 dapat 16 dan seterusnya ya. Nah, begitu caranya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan berikutnya ya. Ini sama, cuman ini tipenya ya double ya. Untuk yang pecahan, jadi ininya sama aja ya. Kita lewati aja. Nah ini kita coba ya. Kelasnya namanya relasi ya. Kita bikin di sini ya. Nah, new kelas namanya relasi ya. Finish. Nah sudah selesai. Kemudian kita coba copy ya programnya. Nah, jadi seperti itu. Kita rapikan ya. Ini juga kita hapus. Nah ini maksudnya disuruh menampilkan apakah bilangan 1 lebih dari bilangan 2. Nah nanti hasilnya nanti boolean ya. Nah ini bilangan 1 lebih dari bilangan 2 dan seterusnya ya. Apakah bilangan 1 kurang dari bilangan 2, apakah bilangan 1 kurang dari sama dengan bilangan 2, apa bilangan 1 sama dengan bilangan 2, bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Nah, kita jalankan dulu. Kita run pakai run file ini. Nah, apakah bilangan 1 lebih dari bilangan 2? Hasilnya true. Nah, bilangan 1-nya berapa? 63, bilangan 2 40, berarti benar kan? Kemudian bilangan 1 lebih dari sama dengan bilangan 2. Betul. Nah, ini juga betul. Apa bilangan 1 kurang dari bilangan 2? Salah ya, karena 63 lebih dari 40, jadi hasilnya salah. Ini salah. Ini bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Betul ya. Saya ngerti maksudnya kan ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang tadi ya, increment tadi ya. Nah ini kita coba, jadi biar lebih jelas nanti maksudnya tadi. Kita bikin kelas baru ya. Di sini diklik kanan, new, ini namanya ini ya. Kemudian finish. Nah begitu. Kemudian kita copy programnya. Jadi kita deklarasikan ini integer angka sama dengan 10, angka 1 sama 10, angka 2 10, angka 3 10, angka 4 10. Kemudian integer hasil sama dengan plus angka 1 plus angka 2.
Kemudian integer angka 2 sama dengan min angka 3 plus angka 4. Nah, kemudian kita cetak hasilnya ya. Ini jangan lupa ini dihapus spasinya ya. Nah, ini hasilnya seperti apa nanti? Nah, begitu. Nanti kita jelaskan ya. Ini. Dan file. Nah, sekarang kita lihat ya. Plus angka 1 itu berarti gimana? Berarti angka 1 ini kan 10. Itu ditambah 1 dulu menjadi berapa? 11. 11 ditambah 10 jadinya berapa? 21. Kalau hasil 2 adalah min angka 3. Angka 3 berapa? 10. Berarti dikurangi 1 berarti 9. Jadi 9 tambah 10 berarti 19. Jadi begitu ya. Jadi kalau plusnya atau minusnya itu di depan berarti dikerjakan dulu ya. Kalau di belakang tidak dikerjakan ya, begitu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi kayak ini. Ini untuk yang plusnya di belakang berarti hasilnya berapa nanti? Tidak berubah karena angka 1 10 plus-plusnya tidak dikerjakan dulu, dia mengerjakan plus yang ini. Dia mengerjakan plus yang ini ditambah plus angka 2 berarti 10 ditambah 10 jadinya 20 gitu ya. Angka 3 min angka 4. Nah, min plus angka 4 berarti angka 3 nya 10 ditambah angka 4 10 tetap 20. Begitu penjelasannya. Nah, sekarang kita coba ini demonstrasi dari N logika N dan boolean logika N. Nah, kita pakai yang ini. Nah, ini kita bikin kelas dari itu ya. Nah, di sini klik kanan new kelas ini ya. Kemudian finish. Oke. Nah, sekarang kita coba ini copy. Nah, jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi, logika N ya, jika sebelah kirinya ini salah, dia tidak akan mengerjakan yang ini ya. Kalau boolean logika N, walaupun ini salah, dia tetap akan baca ini gitu, ya gitu. Nah, ini kita simpan dulu ya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di operan 1 100, operan 2 500. Ini hasilnya tesnya ini, hasil dari perintah ini menghasilkan nilai false. Nah, yang ini boolean logika sama, hasilnya salah juga gitu. Ya, sama-sama menghasilkan nilai yang salah ya. Ya, begitu karena kiri kanannya ini kiri salah, ya, tidak benar, kanannya betul, nah, salah satu salah berarti salah gitu, begitu ya. N salah satu salah gitu hasilnya. Oke, setelah itu kita lanjutkan bagaimana dengan OR gitu ya. Kita bikin ini kelas logika lagi. Ini berapa itu operator logika yang ketiga ini. Nah, kemudian kita kopikan programnya. Sini. Nah, begitu. Nah, ini
logika OR tandanya seperti ini. Kalau ini boolean logika eksklusif OR gitu ya. Coba kita jalankan dan simpan dulu, kita jalankan. Nah, jadi ini kita baca dulu ya. Sebelah kiri operan 1 kurang dari 200. Betul apa salah? Nah, operan 1 berapa? 80, betul 80 kurang dari 200, betul ya. Yang sebelah kiri betul. Kemudian OR operan kanan nilainya 120. Tidak sama dengan 400, betul apa salah? Betul kan? Nanti betul-betul dia nilainya betul, true ya. Kemudian yang bawah ini yang boolean ini betul, ini betul, berarti betul juga gitu ya. Jadi OR ya salah satu betul atau dua-duanya betul. Dia hanya bernilai salah kalau dua-duanya salah begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini mana tadi? Ini tadi ini ya. Ini sama ya dengan yang boolean tadi. Sekarang kita lanjutkan yang not. Nah, namanya kelasnya operator logika 5. Ya. Kita bikin kelas lagi. Di sini Java class namanya ini. Nah, ini. Nah, kita kopikan programnya. Nah, ini. Nah, kemudian saya jelaskan dulu ya. Ini kita buat variabel operan nilainya adalah 200. Nah, kemudian kita tes ya, operan lebih dari 100. Nah, nanti kita hasil tes 1 kita cetak. Kemudian tes 2 operan lebih dari 100. Nah, ini yang dicetak adalah not test. Jadi maksudnya bukan nilai yang ini gitu kan. Ya. Nah, kita tampilkan dulu. Nah, berarti kalau yang pertama tadi kan menampilkan hasil dari ini 200 lebih dari 100, nilainya berapa? Nilainya apa? True atau benar. Nah, yang berikutnya yang dicetak adalah apakah 200 lebih dari 100. Nah, dikasih tanda sur berarti bukan true, berarti apa? False, berarti hasilnya adalah false begitu ya. Oke. Dari sini semoga bisa mengingat kembali untuk pelajaran Java awalnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.